Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari dan ikhwan serta akhwat semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya pada pagi hari yang berbahagia ini. Dengan izin Allah, kita kembali diberikan taufik untuk hadir kembali bersama-sama dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini insya Allah dengan penuh semangat mengikuti kajian tadabbur kita. Salawat dan salam kita doakan, semoga senantiasa Allah curahkan, Allah berikan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga beliau, zuriyah beliau, kepada seluruh para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, pagi ini kita insya Allah akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, lanjutkan yang sebelumnya, dimulai dari surat At-Taubah, ayat 55 sampai ayat 61. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tadabbur, ayat 55, kita lihat satu ayat ya, sebelumnya yang telah kita tadabburi di kesempatan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat yang 54 yang lalu Allah menjelaskan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum. Ya, sebelumnya kita ingatkan kembali ayat-ayat yang telah kita tadabburi di pekan yang lalu, bercerita tentang perbuatan, tingkah laku, perangainya orang-orang munafik yang ada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, yang meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut dalam perang Tabuk ya, di mana mereka mencari berbagai alasan untuk tidak ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada waktu itu Allah perintahkan kepada semua orang yang ada di Madinah, baik laki-laki, perempuan, baik yang tua maupun yang muda, baik yang dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, semuanya diperintahkan untuk berpartisipasi dalam perang Tabuk tersebut. Namun orang-orang munafik datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk tidak ikut ya, dengan berbagai macam alasan. Karena mereka khawatir, diantaranya kemarin kita jelaskan, ada yang khawatir nanti terkena fitnah di 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 medan pertempuran, karena pasukan yang akan dihadapi adalah pasukan Romawi yang membawa semua keluarga mereka, bahkan istri-istri mereka, anak-anak gadis mereka pun juga dibawa. Jadi orang munafik ini mengatakan, kami khawatir kalau seandainya kami nanti ikut dalam perang tersebut, kami mendapatkan fitnah. Karena kami adalah orang-orang yang tidak tahan melihat perempuan-perempuan cantik, apalagi perempuan-perempuan Romawi yang terkenal dengan kecantikannya. Jadi lebih baik kami nggak usah ikut begitu, daripada kami mendapatkan fitnah. Nah, itulah alasan-alasan yang dibuat-buat ya oleh orang munafik untuk tidak ikut dalam perang Tabuk ini bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, kemudian kemunafikan mereka ini dibongkar oleh Allah dalam wahyu-wahyu Al-Quran ini, yang tentunya kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan segenap umat Islam di kota Madinah. Nah, di ayat yang 54 di di tadabbur yang lalu kita telah jelaskan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, ya, dan tidaklah ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka tersebut nafkah-nafkah mereka. Jadi mereka waktu itu karena tidak mau ikut berperang, yang menggantinya dengan menafkahkan harta mereka, menyumbangkan harta mereka. Ya, kami memang nggak ikut, tapi ini ambil harta kami, silakan pakai untuk modal peperangan. Nah, dan itu ditolak oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan wa ma mana'ahum, dan tidak ada yang dapat menghalangi untuk diterimanya daripada mereka tersebut nafkah-nafkah mereka, sumbangan-sumbangan mereka, kecuali apa sebabnya? Annahum kafaru billahi wa birrasulih. Kecuali bahwasanya mereka telah kafir dengan Allah dan juga dengan Rasulnya. Wala ya'tuna shalah, dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengerjakan solat, kecuali wahum kusala. Kecuali mereka datang melaksanakan solat ke masjid dalam keadaan bermalas-malasan. Tidak serius ya. Terpaksa karena takut mungkin dikejar oleh polisi syariat, dicambuk, ya, ditangkap, diadili dan lain sebagainya.
Akhirnya mereka pun datang ke masjid dalam keadaan malas, bukan dari hatinya ya. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidaklah mereka menafkahkan harta mereka, baik dalam keseharian mereka, begitu juga terutama dalam eh, bersedekah atau menyumbangkan harta untuk perang Tabuk itu tersebut, kecuali kata Allah illa wahum karihun, kecuali mereka dalam keadaan enggan. Mereka dalam keadaan tidak mau sesungguhnya ya. Mereka benci sebetulnya harus mengeluarkan harta mereka menyumbang untuk pasukan Nabi Muhammad SAW. Namun apabila buat daripada dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, maka mereka terpaksa menafkahkan atau mensedekahkan harta-hartanya. Yang itu pun juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang selanjutnya, ayat 55 yang kita mulai tadabburi pada pagi hari ini, Allah mengatakan menjelaskan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Maka janganlah membuat takjub engkau ya, janganlah menarik hatimu atau janganlah sampai takjub engkau wahai Muhammad amwalahum terhadap harta-harta mereka, wala auladuhum dan juga terhadap anak-anak mereka yang banyak. Jadi Allah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai takjub, terkesima ya, kemudian akhirnya berkompromi dengan mereka melihat banyaknya harta mereka. Ya biasa begitu ya di suatu lingkungan masyarakat, seorang pemimpin kah, seorang bahkan seorang ulama kah begitu ya. Seorang ustadz atau seorang kiai misalkan ya, tentu tidak semua ya. Ada beberapa yang kadang-kadang tergelincir ya, terkesima dan pangling melihat kekayaan orang-orang kaya yang dengan kekayaannya eh, mengotak-atik aturan agama, mengotak-atik tatanan yang ada di masyarakat untuk kepentingan syahwat atau hawa nafsunya. Ah, terutama orang-orang munafik ini ya. Maka kata Allah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah sampai menarik hatimu atau membuat engkau takjub wahai Muhammad harta yang mereka miliki, begitu mereka datang kepada engkau, mereka berikan mungkin emas berpeti-peti begitu ya. Yang penting supaya gimana nggak ikut perang gitu. Maka jangan sampai engkau takjub, jangan sampai tertarik dan sampai lunak hatimu. Wala auladum dan begitu juga jangan sampai membuat engkau tertarik atau takjub melihat banyaknya anak-anak mereka. Ya mungkin dengan melihat anak-anak mereka yang banyak timbul semacam harapan agar mereka menjadi penyokong-penyokong Islam ya padahal mereka adalah orang-orang munafik. Jadi nggak usah pedulikan. Kalau bapaknya munafik ya anak-anaknya mungkin biasanya juga sudah dipengaruhi oleh ayahnya begitu. Jadi ya sudah ikuti saja aturan Allah, perintah Allah dan wahyunya Allah. Jangan lagi mereka dianggap sebagai eh, bagian daripada kaum mukminin begitu, karena mereka adalah orang-orang munafik. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengazab mereka dengan harta mereka tersebut. Nah, ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kita perlu fahami ayat ini dengan baik karena bagaimana cara Allah mengazab orang-orang munafik dengan harta mereka? Ya, fil hayati dunya. Terutama yang Allah maksud di sini adalah mengazab orang-orang munafik tersebut dengan hartanya di dunia. Padahal secara zahir terlihat orang-orang munafik itu hidup senang ya. Mereka bersenang-senang dengan harta mereka, jalan-jalan, piknik, ya, pesta pora, hura-hura dan lain sebagainya. Lalu kenapa Allah katakan sesungguhnya Allah hanya menghendaki untuk menyiksa, mengazab mereka dengan harta mereka tersebut dalam kehidupan di dunia. Nah, kalau kita lihat dalam kitab tafsir seperti di tafsir At-Tabari di sini dijelaskan ya ada yang berpendapat ini maksudnya adalah diazab di akhirat ya, bukan di dunia. Maksudnya ini ada yang dimajukan dan ada yang dimundurkan begitu dalam pemahaman ayat ini. Tapi Imam At-Tabari lebih cenderung dalam metodologinya memahami Al-Quran mengedepankan dulu pemahaman secara harfiah ya selagi masih bisa difahami nanti baru ditakwilkan begitu. Artinya nanti baru dicari makna yang lain yang kira-kira lebih cocok. Nah, dalam hal ini kita berusaha memahami sesuai dengan tulisan yang sesuai dengan kalimat yang ada dalam Al-Quran ini. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengazab mereka dengan di dalam kehidupan dunia dengan harta mereka tersebut. Nah, di situ dijelaskan maksudnya adalah mengazab mereka dengan mewajibkan atas mereka eh, eh, pajak atau zakat ya. Karena harta mereka banyak, maka tentunya zakat mereka juga banyak ya. Yang itu mereka dengan terpaksa dan mereka sangat merasa tersiksa dengan zakat tersebut, tapi mereka mau tidak mau harus mereka keluarkan.
Nah, kenapa tersiksa? Yang pertama, mereka tidak mau ya. Mereka enggan. Karena aslinya mereka bukanlah orang Islam ya. Tetapi karena casingnya atau pengakuan mereka mereka adalah orang Islam, ya wajib membayar zakat. Dan dipaksa oleh khalifah ya, dipaksa oleh Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin. Dan di lain sisi mereka ketika mengeluarkan zakat tidak memiliki amal ya, tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang Islam. Ya, meskipun ada di antara orang Islam yang mengeluarkan zakat itu pasti sedikit banyaknya ada rasa keterpaksaan, namun di balik keterpaksaan tersebut ada harapan ya bahwasanya zakat tersebut akan menjadi pensuci harta, akan membuat harta berkembang dan tentunya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu ketika dikeluarkan oleh seseorang yang mukmin maka meskipun ada rasa berat ya uang keluar namun ada semacam harapan harta yang dikeluarkan tersebut akan mensucikan harta yang dimiliki dan akan melipat gandakannya dan tentunya juga akan mendapatkan pahala yang besar ketika seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun orang munafik tidak. Mereka tidak memiliki motivasi semacam tersebut. Yang ada hanya keterpaksaan belaka ya. Tidak ada harapan sama sekali. Jadi itulah yang dimaksud di sini dengan Allah mengazab mereka dengan harta mereka tersebut. Artinya di zaman Rasulullah tersebut mereka dipaksa untuk mengeluarkan zakat atas harta mereka yang banyak tersebut. Lalu kemudian watazhaqa anfusuhum ya wahum kafirun. Dan kemudian Allah binasakan jiwa mereka. Allah tarik nanti nyawa mereka, roh mereka dengan cara yang kasar. Wahum kafirun karena mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi di dunia diazab dengan hartanya dengan cara dipaksa mengeluarkan zakat, nanti di akhirat juga ditarik ya di di apa namanya ditarik dengan kasar eh, dan melayang jiwa mereka ya eh, sampai binasa dan mereka dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah di ayat yang selanjutnya Allah jelaskan wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Di sini Allah kembali tambahkan ya eh, bagaimana sifat karakter orang-orang munafik ini. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum dan mereka mau atau tega ya atau tanpa malu-malu bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengucapkan wallahi, tallahi, billahi ya. Mereka mengatakan innahum laminkum, bahwasanya dalam sumpah tersebut mereka mengatakan demi Allah wahai Muhammad, demi Allah, wallahi billahi tallahi. Sesungguhnya mereka adalah bagian dari kalian. Mereka bersumpah dengan Allah di hadapan Nabi Muhammad, kami ini betul-betul orang Islam. Kami ini betul-betul orang mukmin wahai Muhammad. Nah, bersumpah dengan Allah padahal mereka orang munafik ya. Wa ma hum minkum. Padahal kata Allah, ma hum minkum. Tidaklah mereka itu bagian dari kalian. Di sini Allah pertegaskan kepada Nabi Muhammad, meskipun orang munafik itu datang kepada engkau wahai Muhammad bersumpah menyebut nama Allah, sesungguhnya kami ini orang Islam, betul-betul orang mukmin, maka Allah telah bongkar kebusukan dan kemunafikan mereka di sini dengan menjelaskan wa ma hum minkum. Mereka bukanlah bagian daripada kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun. Akan tetapi mereka itu hanyalah sebuah kaum yang berada dalam keadaan ketakutan. Yafraqun. Mengatakan beriman itu karena takut. Takut nanti dipenggal lehernya, takut nanti diusir ya. Takut nanti tidak mendapatkan apa namanya zakat, tidak mendapatkan bagian-bagian daripada harta rampasan perang yang bagikan oleh Rasulullah daripada bagiannya. Walakinnahum qaumun yafraqun. Orang-orang yang eh, ketakutan pada hakikatnya ya, yang tidak beriman dalam hatinya tapi mengaku beriman karena faktor ketakutan. Ketakutan atau kepengecutan ya lebih cocoknya ya, pengecut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan bagaimana sifat mereka yang ketakutan tersebut. Lau yajiduna malja'an au magharatin ya, au muddakhalan. Kalau seandainya jikalau mereka mendapatkan atau memperoleh malja'an, sebuah tempat berlindung, ya, apakah itu kepada seorang yang kuat, ya, atau ke tempat yang tersembunyi, yang di situ mereka bisa berlindung, bersembunyi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, au magharatin atau ada gua-gua di gunung-gunung, ya, yang bisa mereka bersembunyi di situ, au muddakhalan atau ada suatu lorong tempat masuk
Maka kata Allah, lawallau ilaihi, pasti mereka akan lari meminta perlindungan ke sana, ya. Wahum yajmahun, dan mereka akan berlari ke sana dalam keadaan bergegas secepat-cepatnya. Nah, ini menggambarkan betapa mereka ini sebetulnya orang-orang munafik yang gerah, ya, yang merasa risih, gerah bersama Rasulullah SAW dan para orang-orang muslimin di Madinah. Di sini Allah jelaskan kalau seandainya mereka bisa mendapatkan suatu tempat untuk berlindung atau mungkin lari ke dalam gua-gua yang ada di gunung-gunung atau suatu lorong terowongan begitu, maka pastilah mereka akan bergegas lari ke sana, ya, untuk mencari perlindungan dalam keadaan yajmahun, ya, secepat lari yang secepat-cepatnya, ya, tanpa melihat lagi ke belakang. Begitu mereka melihat ada peluang untuk kabur, lari, berlindung, maka mereka akan lari ke sana. Menandakan tidak ada sedikit pun iman dalam hati mereka. Ya, mereka adalah orang-orang munafik yang beriman dalam keadaan sangat terpaksa karena ketakutan tadi. Nah, begitu ada tempat berlindung, maka pasti mereka akan segera terbang ke sana atau kabur ke sana. Nah, itu sifat atau karakter perangai orang-orang munafik yang Allah jelaskan di sini. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan masih menambahkan perangai karakteristik orang-orang munafik yang membersamai Rasulullah SAW di Madinah, dan tentunya sekali lagi Bapak dan Ibu selalu kita sampaikan ketika kita mendengarkan mentadaburi Al-Quran ini, meskipun secara pemahaman dasarnya kita membayangkan kejadian ini adalah kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi ketika kita membayangkan ayat ini terjadi ketika orang-orang munafik yang ada di kota Madinah di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu kita juga harus merefleksikan atau melihat ayat ini konteksnya dalam kehidupan kita sekarang. Bahwasanya juga terdapat dalam kehidupan kita di dunia ini bersama kita orang-orang Islam terdapat orang-orang munafik, ya. Meskipun mungkin munafiknya tidak sampai seperti munafiknya orang-orang yang ada di Madinah ini. Mungkin orang-orang munafik versi kita zaman kita dia mungkin beriman, ya, dia percaya dengan Allah, dia percaya dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi a priori, ya, atau a priori atau enggan risih dengan ajaran Islam. Dia maunya Islam itu cukup di rumah saja, ya. Islam tidak boleh tampil di publik, Islam tidak boleh masuk ke dalam tatanan negara, Islam tidak boleh terlihat dalam kehidupan publik di luar, hanya boleh di rumah saja, atau yang kita kenal dengan istilah sekuler. Nah, ini termasuk kategori orang-orang munafik, ya, yang tidak menyukai Islam atau membenci Islam, meskipun dia ketika ditanya percaya kepada Allah, dia percaya kepada Allah. Dia tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini ayat-ayat ini ketika kita tadaburi kita juga melihat apakah ada orang-orang seperti ini dalam kehidupan kita pada saat ini, ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka orang-orang munafik tersebut ada orang-orang yang mencela engkau wahai Muhammad. Mencela, ya, mengumpat, menyalah-nyalahkan, ya, mencela lah begitu, ya. Dalam hal fis sadaqat, ketika ada Rasulullah SAW membagi-bagikan sedekah. Fis sadaqat itu artinya dalam hal membagikan sedekah. Karena orang-orang munafik ini, Bapak dan Ibu, mereka juga diberikan sedekah oleh Rasulullah, diberikan zakat, ya, bagian daripada zakatnya kaum muslimin, bagian daripada harta rampasan perang yang menjadi jatah Rasulullah, yang memang Rasulullah tersebut tidak pernah menimbun-nimbun bagian daripada harta rampasan perang yang beliau dapatkan, tetapi semuanya hampir habis dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah yang butuhkan, termasuk tentunya orang-orang munafik ini, yang memang kategori mungkin miskin, fakir, ya, atau membutuhkan. Namun orang munafik ini sifat mereka adalah mencela Nabi Muhammad terhadap sedekah ini, ya, terhadap perkara pembagian zakat ini. Fa in u'tu minha radu. Jika mereka diberi daripada bagian sedekah tersebut, maka mereka akan merasa senang, ya. Mereka akan merasa senang, gembira, happy, ya, meskipun dalam hati tetap jadi orang munafik, ya. Wa illam yu'tau, ya, wa illam yu'ta minha, dan kalau mereka tidak diberi bagian daripada sedekah tersebut, ya, karena barangkali jumlahnya sedikit, ada orang-orang lain yang lebih membutuhkan, lalu apa yang terjadi? Idzahum yaskhatun, mereka akan marah, mereka akan mencak-mencak, gitu, ya, mereka akan marah, emosi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mendapatkan bagian daripada sedekah tadi, atau bagian daripada zakat, sedekah yang dibagi-bagi oleh Rasul. Kalau mendapatkan, mereka gembiranya luar biasa, ya.
riang gembira ya, girang sekali, meskipun tetap berada dalam kemunafikan. Tapi kalau sempat tidak diberi, maka mereka akan sangat marah sekali ya, murka begitu. Itulah sifatnya orang munafik Bapak dan Ibu ya, yang ada pada zaman Rasulullah dahulu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu. Padahal kata Allah, dan kalaulah seandainya mereka itu, orang-orang munafik tersebut, radu, ridha, menerima, legowo begitu ya. Ma'atahum Allah wa rasuluh, apa ridho terhadap apa-apa yang mereka diberikan oleh Allah dan Rasulnya berupa pembagian sedekah tadi, ya baik diberi atau tidak diberi, diberi banyak atau diberi sedikit, yang penting kalau seandainya mereka ridho, ya ridho artinya menerima dengan hati yang lapang, waqalu dan kemudian mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Kalau seandainya mereka setelah ridho ya tidak mempermasalahkan baik diberi atau tidak diberi dan mengucapkan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami dari hati mereka. Karena kalau Allah sudah menjadi milik kita, Allah sudah merasa bersama kita, maka nggak penting lagi dunia. Mau kita diberi, nggak diberi, dapat bagian, nggak dapat bagian. Tetapi kalau kita sudah yakin dan mengatakan hasbunallah, sayu'tinallahu min fadlih, dan mengatakan Allah akan memberikan kepada kami daripada karunia-Nya, wa rasuluh, dan demikian juga rasulnya akan memberikan kami daripada pembagiannya. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami hanya kepada Allah berharap, maka tentu itu lebih baik bagi mereka begitu ya. Jadi ini ada jawab-jawab yang terhapus. Tentu ini lebih baik bagi mereka ya. Kalau seandainya mereka diam saja, tidak marah-marah ketika tidak dapat bagian, dan ridho dengan apa-apa yang diberikan kepada mereka dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian mengiringi keridhaan mereka tersebut dengan mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kami dari karunia-Nya, dari rezekinya yang lain, dan demikian juga Rasulnya, dan kemudian mengatakan sesungguhnya kami hanya kepada Allah berharap, maka tentu ini lebih baik bagi mereka ya, ini lebih baik bagi mereka. Mereka berarti betul-betul orang-orang yang beriman. Tapi ya bagaimana mungkin mereka orang munafik ya. Jadi ini cuma semacam pengingat saja ya, karena faktanya mereka meskipun mengatakan hal yang seperti ini pun, mereka tetaplah orang-orang munafik. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya, nah, di sini Allah tegaskan, ya Allah tegaskan ini ayat zakat ya, tapi kita fahami dulu hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat ini turun di Madinah untuk mempertegas bahwasanya zakat itu hanya pantas Allah berikan kepada asnaf yang 8 ini. Kalian orang-orang munafik, jangan merasa kalian berhak terhadap zakat ini, karena zakat itu telah ditetapkan oleh Allah hanya untuk asnaf yang 8. Jadi jangan marah-marah lah begitu ya, jangan mencak-mencak begitu, karena telah turun ketetapan Allah yang namanya zakat, ya kelebihan harta daripada orang-orang muslimin, mukminin, itu hanya boleh diberikan kepada golongan yang berikut ini. Di sini Allah jelaskan innamas sadaqatu, ya as-sadaqah di sini Bapak dan Ibu bukan berarti sedekah versi kita ya. Para ulama fikih menjelaskan sedekah di sini adalah zakat. Makanya zakat dalam Al-Qur'an juga kadang disebut dengan sedekah, kadang juga disebut dengan istilahnya yang asli yaitu zakat. Nah, di sini Allah sebut sedekah. Jadi sedekah di sini adalah zakat ya. Zakat yang hanya dikhususkan untuk innamas sadaqatu, jadi bukan sedekah seperti kita ngasih ke masjid, ngasih ke pengemis, bukan itu maksudnya ya. Maksud sedekah di sini adalah zakat ya, zakat yang memang kewajiban orang-orang mampu. Innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah itu atau zakat itu, kita terjemahkan dengan zakat saja ya. Sesungguhnya zakat itu hanya boleh diberikan lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Nah, sebentar Bapak Ibu, kita jelaskan dulu apa perbedaan orang fakir dengan orang miskin. Ya, persamaannya mereka sama-sama orang yang membutuhkan, sama-sama orang yang berhak mendapatkan zakat. Tapi ada perbedaan antara fuqara dan masakin, fakir dan miskin. Ya, ada beberapa versi daripada ulama ya yang menjelaskan perbedaan ini. Ada yang mengatakan fakir itu adalah orang yang sangat-sangat membutuhkan tapi tidak mau meminta-minta. Ya, mereka iffah atau ta'affuf. Butuh sekali tapi tidak mau minta-minta, menengadahkan tangan, mengemis-kemis kepada orang lain. Nah, ini fakir namanya. Dia sangat butuh.
Sedangkan orang miskin dia juga butuh, tapi meskipun dia butuh, dia berani ya. Dia butuh tapi dia berani untuk minta-minta kepada orang lain. Ya, datang ke rumah-rumah, datang berdiri di pinggir jalan, apa namanya, mengacungkan tangannya atau mengulurkan tangannya untuk meminta sedekah, meminta infak atau pemberian daripada orang-orang lain, maka ini dimaksud dengan orang miskin. Nah, itu penjelasan pertama ya, di antara pendapat yang juga disampaikan oleh para sahabat ahli takwil ya, ahli tafsir. Jadi fakir adalah orang yang butuh tapi tidak mau minta-minta. Sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh tapi mau atau berani minta-minta. Dalam penjelasan yang lain, fakir juga dijelaskan sebagai orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, ya, kefakirannya itu atau tingkat kebutuhan itu sudah di level stadium 4 lah begitu, nggak punya sama sekali, yang buat dimakan pun nggak punya, beras barang sebutir pun tidak ada di rumah, ya. Sedangkan orang miskin, nah dia mungkin ada makanan, ya, ada minuman, tapi tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi levelnya lebih tinggi yang fakir ya, atau lebih parah yang fakir dibanding yang miskin. Ada yang mengatakan kalau fakir itu tidak memiliki setengah daripada kebutuhan pokoknya, sedangkan orang miskin dia memiliki setengah, tapi meskipun gitu kan tidak cukup ya, karena cuma setengah, maka dia di kategori miskin. Nah, ini yang dimaksud dengan fakir dan miskin ya. Dua-duanya adalah orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat ya. Namun kalau kita lihat di sekeliling kita, tentu eh, kategori fakir ini yang paling utama kita prioritaskan ya. Meskipun kadang-kadang kita tidak tahu, ada orang yang mungkin dia tidak makan dalam seharian atau 2 hari, tapi tidak mau menampakkan kesusahannya kepada orang lain. Dia terus berusaha mencari nafkah, namun tidak dapat dan memilih untuk puasa, memilih untuk tidak makan dan tidak meminta-minta kepada tetangganya. Nah, orang-orang seperti inilah kategori fakir yang wajib untuk kita bantu. Adapun orang-orang miskin ya juga ya, orang-orang yang meminta-minta di pinggir jalan, meskipun sekarang juga banyak modus Bapak dan Ibu ya, dia minta-minta pakaian lusuh, compang-camping, tapi dia mendapatkan penghasilan yang sesungguhnya lebih besar daripada kita yang bekerja ya. Dan itu banyak kita lihat kejadian terbongkarnya sindikat pengemis ya di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ternyata ditemukan dia punya rumah mewah di kampungnya, dia punya uang yang banyak, puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan juta ya. Nah, untuk orang seperti ini tentu kita juga harus hati-hati ya. Tapi kita tetap tidak boleh membentak, kita tidak boleh menghardik, menghinakan mereka. Namun kalau memang kita merasa ikhlas memberi ya silakan beri. Tapi kalau kita tidak mau memberi ya juga tidak masalah ya. Karena biasanya orang yang sudah berani minta-minta itu selamat. Kita nggak ngasih pasti ada orang belakang yang ngasih. Yang berbahaya itu adalah orang-orang fakir ya, yang tidak memiliki apa-apa tapi juga tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah asnaf yang ketiga yang berhak menerima zakat wal amilina 'alaiha. Orang-orang yang mengurus pengumpulan zakat tersebut, ya, amil zakat. Nah, meskipun dia orang kaya, dia berhak untuk mendapatkan sebagian daripada harta zakat atau uang zakat tersebut, maksimalnya adalah 1/8 ya. Meskipun tidak mesti 1/8 harus diambil semua. Ya, sesuai dengan kebutuhan lah ya. Dulu pada zaman dulu Umar bin Khattab hanya memberikan upah saja kepada amil-amil zakat tersebut, ya sesuai dengan capeknya mereka lah. Tidak mesti 1/8 itu harus diambil semua, enggak ya. Tapi kalaupun akan diambil, ya itu haknya mereka. Tapi untuk kebijaksanaan seharusnya tidak mesti diambil 1/8-nya ya. Apalagi kalau mereka adalah notabene adalah orang-orang sudah mampu, orang-orang kaya, maka tentu yang wajar dan yang bijak itu adalah mengambil seperlunya saja. Meskipun pada akhirnya hak mereka itu boleh sampai 1/8 kalau seandainya dia berbentuk lembaga, lembaga amil zakat, las gitu ya, kan pegawainya banyak. Dan rata-rata mereka memang bekerja hanya untuk itu ya. Mereka tidak punya penghasilan yang lain, maka lembaga tersebut boleh dari total saldo zakat yang mereka himpun boleh mengambil 1/8 yang dialokasikan untuk biaya operasional, untuk gaji-gaji pegawai dan seterusnya. Tapi maksimal hanya 1/8. Wal muallafati qulubuhum. Ya, yang keempat adalah orang-orang muallaf. Orang-orang yang dilunakkan hati mereka untuk masuk kepada agama Islam. Nah, sebagian ahli takwil, ahli tafsir mengatakan al-muallafati qulubuhum ini orangnya tertentu ya, yaitu orang-orang yang menyatakan masuk Islam pada zaman Rasulullah seperti Abu Sufyan dan
Safiyah bin Umayyah, ada lagi nama-nama yang lain yang mereka itu tadinya orang-orang kafir, bahkan termasuk petinggi-petingginya orang musyrikin, lalu kemudian memeluk agama Islam. Meskipun mereka juga orang kaya sebetulnya ya, mereka orang berada, tapi karena untuk menunjukkan keagungan syariat Islam, mereka diberikan bagian daripada harta zakat tersebut. Meskipun mereka orang mampu, orang kaya, tapi kalau dia kategori mu'allaf, baru masuk Islam, maka untuk menunjukkan keagungan syariat Islam, menunjukkan kecintaan kita kepada mereka, keinginan kita untuk mereka bertahan dalam Islam, maka mereka pun juga diberikan bagian daripada zakat. Nah, ini ada yang mengatakan ini hanya berlaku untuk orang-orang mu'allaf pada zaman dulu tersebut, pada zaman Rasulullah SAW. Sedangkan sekarang tidak ada lagi orang mu'allaf yang diperlakukan seperti ini, karena sudah jelas pilihannya Islam atau tidak Islam. Kalau mau Islam, silakan. Ikuti perintah Allah, tegakkan perintah dan jauhi larang. Kalau tidak mau Islam silahkan. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada lagi paksaan begitu ya. Namun ini pendapat ini disanggah oleh Al-Imam At-Tabari. Beliau mengatakan orang mu'allaf ini sampai hari ini pun masih diberikan hak. Karena pada prinsipnya zakat itu Allah berikan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, prinsip atau hikmah, filosofi daripada zakat dalam Islam itu bukan hanya sekedar membantu orang yang butuh, tetapi juga untuk memperkuat ya posisi umat Islam, memperkuat positioning umat Islam dengan masuknya orang-orang yang memiliki pengaruh untuk tetap berada dalam barisan agama Islam. Makanya orang-orang mu'allaf itu penting untuk diberikan bagian daripada harta zakat. Kemudian yang kelima ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Wafir riqab. Wafir riqab itu artinya adalah orang yang sedang dalam perbudakan. Dalam perbudakan di sini, riqab di sini maksudnya orang yang dalam keadaan eh, dia memiliki perjanjian dengan Tuhan, dengan tuannya ya. Kalau seandainya engkau bisa menebus dirimu dengan 100 dinar emas, maka engkau akan saya bebaskan. Tapi kalau dia tidak memiliki perjanjian, dia mungkin tabah, rela dengan statusnya sebagai budak atau malah mungkin senang ya karena tuannya tuan yang baik, maka dia tidak diberikan zakat. Tapi wafir riqab di sini adalah budak-budak yang sedang dalam mukatabah namanya, dalam perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya. Nah, kalau seandainya seorang budak yang dalam keadaan mukatabah dengan tuannya, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian daripada harta zakat. Karena dia mau membebaskan, memerdekakan dirinya ya. Kemudian yang keenam, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, ya, orang-orang yang banyak hutang. Nah, tapi tunggu dulu Bapak Ibu, jangan sampai nanti begitu kita punya hutang langsung minta-minta uang zakat ya. Al-gharimin di sini adalah orang-orang yang berhutang, yang memang hutangnya itu bukan buat sesuatu yang bersifat luxury ya, berbuat yang mewah-mewah, beli mobil, beli rumah, beli jalan-jalan ke Eropa dan lain sebagainya, lalu berhutang. Enggak begitu. Hutang di sini memang orang yang memang butuh untuk sesuatu yang sangat-sangat primer ya. Mungkin dia tidak punya tempat rumah untuk berteduh, ya, kemudian dia terpaksa untuk mencari rumah dan dia harus menyewa atau membeli ya tapi tidak sanggup untuk melunasinya atau untuk kebutuhan biaya sakit begitu ya, sakit yang sangat parah sehingga harus hutang sana hutang sini sehingga akhirnya menumpuk dan melilit dirinya, maka ini kategori hutang yang boleh diberikan zakat. Tapi kalau ada orang kaya hari ini juga banyak hutang Bapak dan Ibu ya, jadi jangan jangan salah kira kita dengan orang-orang kaya, para pengusaha, mereka punya hutang, hutangnya bahkan miliaran ya, puluhan miliar. Nah, apakah mereka juga berhak dapat zakat? Nah, tentu tidak, karena hutang mereka tersebut untuk berbisnis, untuk mencari kekayaan yang berlimpah, bukan untuk sekedar kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Jadi gharim di sini adalah orang-orang yang berhutang. Termasuk juga orang-orang yang berhutang dalam rangka menegakkan agama Allah. Untuk kejayaan agama Allah, dia berhutang atas nama dirinya, tapi ternyata eh, perhitungannya meleset, dia tidak bisa membayar hutang tersebut, padahal hutang tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan agama misalkan, maka ini juga termasuk kategori al-gharimin. Kemudian yang ketujuh, wafi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Secara harfiahnya, wafi sabilillah ini tentu berarti orang-orang yang memang pergi bertempur ke medan juang membawa senjata untuk melawan berperang memerangi orang-orang kafir. Maka mereka juga berhak mendapatkan zakat ya. Namun dalam konteks yang lebih umum sesuai dengan ijtihad para ulama, wa fi sabilillah ini banyak ya orang yang bisa masuk di sini, termasuk orang-orang yang
berjuang pada zaman saat ini untuk dakwah, orang-orang yang berjuang untuk pendidikan, ya, selagi memang mereka melakukan sebuah usaha, effort yang berat, maka mereka juga berhak dialokasikan dana tersebut. Meskipun secara pribadinya dia orang mampu, ya, tapi kan perjuangan yang dilakukan itu untuk umat, ya, untuk Islam, maka mereka juga boleh dialokasikan untuk katakanlah operasional perjuangan mereka, operasional kegiatan mereka boleh dialokasikan dari zakat tersebut untuk operasional kegiatan-kegiatan yang bersifat fisabilillah, memajukan, memperjuangkan dan menegakkan agama Allah. Dan yang kedelapan wabnis sabil, orang-orang musafir, ya, orang-orang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan perbekalan, ya, jadi kehabisan perbekalan sehingga tidak mampu menjalankan perjalanan. Namun Bapak dan Ibu, eh, ada pendapat yang mengatakan, dan ini mungkin barangkali ya sesuai dengan proporsinya lah, ya. Sebetulnya asnaf yang delapan ini berhak mendapatkan harta zakat itu secara otomatis, meskipun mereka kategori orang mampu. Ibnu Sabil, musafir, kalau kita melihat ada orang masuk di kampung kita, ya, dia adalah tamu, orang asing, meskipun mungkin dia pada dasarnya orang mampu, maka boleh kok dia dijamu dengan uang zakat, ya, diberikan makan, dijamu, karena dia adalah ibnu sabil. Karena memang zakat itu konteksnya bukan soal butuh atau tidak butuh saja, tapi menunjukkan, mensyiarkan keagungan ajaran Islam. Namanya orang lagi di perjalanan pasti ada kemungkinan uangnya hilang, ya. Pasti ada kemungkinan uangnya nanti nggak cukup. Nah, Islam itu begitu mulianya ajaran Islam. Kalau ada orang datang ke kampung kita, menginap di masjid, ya, maka boleh bagian daripada zakat itu kita berikan untuk mereka. Apakah dalam bentuk uang atau mungkin dibelikan makan atau apa saja, yang penting dialokasikan untuk mereka. Jadi secara umum begitu. Dan yang namanya uang zakat ini Bapak dan Ibu tidak mesti harus semuanya dibagi ke delapannya, tidak. Dan tidak tidak mesti masing-masing harus dapat seperlapan, tidak. Boleh saja hanya dua golongan saja yang diberi. Misalkan kita ada uang zakat 1 juta rupiah gitu. Nah, kita melihat yang sangat butuh itu golongan fakir miskin. Meskipun di sana juga ada orang yang berjuang untuk agama, ada juga orang yang katakanlah Ibnu Sabil, boleh saja secara hukum dasarnya diberikan hanya kepada fakir miskin saja. Jadi tidak ada ketentuan harus dibagi secara rata ke 8 asnaf tersebut secara rata. Jadi tidak, ya. Maksud daripada ayat ini adalah kalau kalian membagi zakat, maka yang boleh mendapat zakat itu hanya 8 ini. Bukan berarti yang harus dapat ke 8 yang enggak. Tapi maksudnya adalah batasan, ya. Kelompok orang, kriteria yang boleh mendapatkan zakat itu adalah 8 ini. Tapi tidak mesti kedelapannya harus dapat sekaligus. Tidak begitu, ya. Boleh saja bahkan 100%-nya diberikan kepada satu golongan. Itu boleh kalau memang kondisinya memang pada saat itu mesti demikian. Baik Bapak dan Ibu, itu pembahasan zakat yang sebetulnya tentu butuh waktu khusus, ya, kita membahas soal zakat ini, tapi kita secara umum membahas adalah asnafnya zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yang tentunya banyak hal yang bisa nanti kita diskusikan dan kita perdalam. Saya akan coba jawab nanti semampu dan sepengetahuan ilmu saya, insya Allah. Kemudian yang terakhir, di ayat yang selanjutnya Allah jelaskan, wa minhumul ladzina yu'dzuna nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Dan di antara orang-orang munafik ini, wa minhum, di antara orang munafik tadi, alladzina yu'dzuna nabi, ada orang-orang yang tega menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tega, ya, dengan teganya, dengan mohon maaf kurang ajarnya gitu, ya, menyakiti Rasulullah SAW, menyakiti perasaan Rasulullah SAW dengan mengatakan wa yaquluna, dengan mengatakan huwa uzun. Nabi itu uzun. Si Muhammad itu adalah uzun. Huwa itu artinya dia adalah Nabi Muhammad. Mereka mengatakan si Muhammad itu uzun. Apa artinya uzun di sini Bapak dan Ibu? Uzun di sini orang Arab menggunakan istilah uzun itu adalah untuk setiap orang yang selalu menerima ucapan orang lain, selalu mengiyakan, orang minta diiyakan, orang ngomong didengerin, ya, orang lucu, dia ikut ketawa. Artinya sangat akomodatif, ya, akomodatif, sangat bersahabat dengan semua orang, semua didengerin, bahkan mereka bohong pun Nabi percaya begitu. Karena memang begitulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak tega menyakiti orang lain, meskipun Rasulullah itu tahu orang itu orang munafik, orang itu sedang berbohong, ya. Namun akhlak Rasulullah SAW, di samping beliau adalah memuliakan orang lain, tidak mau menyakiti orang lain, siapapun yang datang kepada beliau, beliau dengarkan, beliau hibur, beliau tunjukkan kemuliaan akhlak Islam tersebut, tidak pernah
menolak orang yang datang kepada beliau kecuali mungkin satu kasus ya dalam surat Abasa itu. Itu pun juga waktu itu Rasulullah lagi sibuk, sedang sibuk-sibuknya ngurusin seorang gembong musyrikin untuk bisa masuk Islam. Tiba-tiba ada orang katakanlah Noel-Noel beliau begitu ya, menggoncang-goncang tubuh beliau untuk dijawab pertanyaannya. Tentunya secara manusiawi Rasulullah terganggu ya. Beliau lagi fokus gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang narik-narik baju jubahnya untuk minta diperhatikan. Tentulah secara manusiawi beliau tersinggung, marah ya. Itu pun ditegur oleh Allah. Tidak boleh begitu kata Allah ya. Nah, selain daripada itu, akhlak Rasulullah SAW sangatlah mulia. Bahkan kepada orang munafik pun beliau dengarkan semua perkataan mereka. Namun malah diolok-olok oleh orang munafik. Ah, si Muhammad itu uzun. Apa aja yang kita omongin, pasti dia percaya. Kita mengolok-olok dia, kita bersandiwara di depannya, dia pasti dengerin, begitulah. Nah, jadi ini penghinaan sebetulnya ya. Penghinaan, meremehkan Rasulullah SAW dengan mereka mengatakan huwa uzun. Muhammad itu uzun. Uzun di sini berasal daripada kata telinga ya. Telinganya terbuka, dengerin semua omongan orang gitu. Ya, artinya beliau tidak pernah berpaling kepada siapapun. Lalu kata Allah, "Qul, katakan wahai Muhammad, udhunu khairin lakum." Uzunnya Nabi Muhammad itu adalah uzunu khair, pendengaran yang baik untuk kalian. Justru Nabi uzun itu kata Allah adalah udhunu khair, pendengaran yang baik, adalah akhlaknya yang mulia untuk kalian. Kalau seandainya kalian diperlakukan oleh Muhammad itu sebagaimana yang beliau ketahui bahwasanya kalian orang munafik, mungkin waktu itu kalian akan ditampar muka kalian, akan ditendang, akan diminta Umar untuk mencambuk kalian. Ya, kalau seandainya Nabi itu nggak uzun. Tapi uzunnya Nabi itu baik kok untuk kalian gitu. Kalian diperlakukan dengan baik. Kalian ketika mengaku beriman dipercayai. Ya, kalian ketika mencari-cari alasan kalian dipercayai. Bukankah itu baik buat kalian? Ya, Eh, bahkan supaya kalian itu tergugah hati kalian untuk beriman kepada Islam. Karena begitu mulianya akhlak seorang Nabi itu, begitu mulianya akhlak Islam yang tidak mau menghukum orang secara zahir. Ya, Nabi Muhammad kan marah sekali kepada seorang sahabat yang membunuh seorang kafir dalam medan pertempuran padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi marah kepada orang tersebut, sahabat tersebut dan apa jawaban sahabat tersebut? Saya tahu Rasulullah dia mengucapkan itu hanya kemunafikan karena ingin selamat dari pedang saya. Ya, karenanya saya bunuh kata sahabat tersebut. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, wahai engkau, wahai fulan, apakah engkau telah korek dadanya, telah engkau buka jantungnya sehingga engkau pastikan dia itu betul orang munafik atau tidak? Begitu marahnya Rasulullah kepada sahabat yang ringan tangan membunuh orang-orang munafik ini ya, karena tentunya di samping Rasulullah SAW tidak mau mendahului takdirnya Allah, barangkali dia akan datang suatu saat dia beriman. Di samping itu juga untuk menjaga stabilitas masyarakat. Tentu Nabi tidak mau ada orang nanti mengatakan, lihat tuh si Muhammad, dia membunuh temannya sendiri, padahal temannya telah mengaku Allah Tuhannya dan dia sebagai nabinya, tapi kok dibunuh gitu ya. Nah, daripada terjadi fitnah di tengah masyarakat, Rasulullah sabar saja. Sabar dan bersikap baik kepada orang-orang munafik sekalipun. Nah, di sini kata Allah, kul udhunu khairil lakum. Uzunnya Muhammad itu adalah uzun khair, uzun kebaikan untuk kalian. Adapun yu'minu billah, Muhammad itu hanya beriman dengan Allah. Wa yu'minu lil mu'minin, dan hanya percaya kepada orang-orang yang beriman saja sebetulnya. Beliau nggak percaya kepada kalian. Beliau tahu kok kebusukan dan kemunafikan kalian. Ya, di sini Allah katakan dia hanya beriman dengan Allah dan hanya beriman atau percaya kepada orang-orang mukmin. Kalian tuh nggak dipercaya oleh Rasulullah, tapi beliau dengarkan kalian. Ya, makanya jangan sok ngatain Nabi Muhammad itu uzun begitu. Beliau tuh tahu siapa sesungguhnya kalian, tapi uzunnya Nabi Muhammad kepada kalian itu adalah uzun kebaikan. Ya, untuk menghormati kalian, ya, untuk mengharapkan kepada kalian supaya dapat hidayah dan untuk menjaga stabilitas masyarakat. Warahmatun, dan demikian juga Nabi itu menjadi rahmat lilladzina amanu minkum, untuk orang-orang yang mau beriman di antara kalian, ya. Uzunnya Nabi itu juga menjadi rahmat kepada orang-orang yang mau beriman di antara kalian. Adapun walladzina yu'dzuna Rasulullah, adapun orang-orang yang tega menyakiti, mengatai, mencemooh, menghina, mengolok-olok Rasulullah SAW, lahum azabun alim. Bagi mereka Allah sediakan nanti di akhirat siksaan yang sangat pedih. Jadi ya silahkanlah. Kalian mau mengatakan uzun, mau mengatakan bego, atau sekarang istilah yang lagi viral goblok gitu ya. Silahkan ya.
Nabi itu nggak percaya sebetulnya pada kalian karena kepercayaan Nabi itu hanya kepada Allah dan hanya kepada orang-orang mukmin. Jadi jangan GR ya, begitu kalian didengerin oleh Rasulullah, Rasulullah perhatikan kalian berbicara kepada beliau dengan seksama, itu jangan GR dulu. Itu bukan berarti beliau percaya, tapi Nabi itu menginginkan kebaikan untuk kalian. Adapun kalau soal percaya, beliau hanya percaya pada Allah dan hanya percaya kepada orang-orang yang beriman. Dan keberadaan Nabi itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian nantinya. Kemudian kata Allah, "Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim." Orang-orang yang tega menyakiti Rasulullah dengan mengatakan beliau uzun lah, mengatakan beliau dungu, bego, gila, goblok, ya, lahum adzabun alim. Bagi mereka nanti Allah akan siapkan azab yang sangat pedih. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian, demikian ya kira-kira tadabbur kita pada pagi hari ini untuk ayat-ayat surat At-Taubah ayat 55 sampai ayat 61 yang secara keseluruhan memberikan kepada kita kabar tentang bagaimana sifat dan karakter orang-orang munafik yang ada di Madinah yang tidak mau ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Dan terselip di ayat 60 pemahaman tentang asnaf zakat ya, orang-orang yang berhak diberikan zakat. Jadi orang munafik ini nggak berhak dapat zakat seharusnya. Ya, jadi nggak usahlah mencela-cela Rasulullah. Kalau diberi nggak diberi nggak usah, karena zakat itu jelas kok. Yang berhak mendapat zakat itu adalah 6 golongan, 8 golongan. Kalian orang munafik nggak dapat, yang jangan jangan marah lah gitu ya. Karena zakat itu telah Allah tetapkan faridatan minallah ya. Merupakan ketetapan daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Ya tadi lupa kita jelaskan, faridatan minallah, zakat itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui ya siapa orang yang berhak dapat zakat, dan juga tentunya Allah Maha bijaksana dalam menentukan golongan-golongan yang berhak dapat zakat tersebut. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa saya berikan untuk pendampingan tadabbur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada ilmu, hikmah, mauizah yang bisa kita dapatkan dari tadabbur surah At-Taubah ayat 55 sampai ayat 61 pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian saya kekurangan, salah dan khilaf, ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.